Ya, fenomena Rojali atau rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Fenomena Rojali, rombongan jarang beli yang kembali marak di pusat perbelanjaan menjadi indikator nyata lemahnya daya beli masyarakat. Istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Hal ini sekaligus menjadi tantangan serius bagi sektor retail dan usaha mikro kecil dan menengah di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. Dalam program Market Review IDX Channel, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonsus Wijaya mengatakan, fenomena Rojali bukanlah hal baru, namun intensitasnya sangat tergantung pada kondisi ekonomi rumah tangga. Meski daya beli melemah, tingkat okupansi pusat perbelanjaan nasional hingga paruh pertama 2025 tetap berada di kisaran 80 hingga 85%. Alphonsus optimis kondisi ini bersifat sementara. Transaksi di mal diyakini bakal kembali membaik seiring pulihnya konsumsi masyarakat. Rojali ini selalu terjadi sepanjang waktu begitu di pusat perbelanjaan begitu. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kan seperti kita ketahui pusat perbelanjaan itu fungsinya bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja saja, tetapi ada faktor fungsi-fungsi lain seperti edukasi, pendidikan, hiburan dan sebagainya begitu ya. Alphonsus memperkirakan industri pusat perbelanjaan tetap akan tumbuh tahun ini meski hanya mencatat pertumbuhan 1 digit atau di bawah 10%. Tim Liputan, IDX Channel. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau turun 200.000 orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2024 lalu. Tercatat rendah sejak 2 dekade terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau mencapai 8,47% terhadap total populasi penduduk Indonesia. Jumlah tersebut juga tercatat turun sekitar 200.000 orang, lebih rendah 0,10% dari posisi September 2024 yang mencapai 8,57%. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyampaikan, angka kemiskinan pada Maret 2025 tersebut merupakan yang terendah sejak 2 dekade terakhir. Sebagaimana diketahui untuk pertama kalinya Indonesia menginjak angka 8%-an untuk masyarakat kelompok miskin sejak September 2024, yang mencapai 8,57% setelah tahun-tahun sebelumnya berada di atas 9%. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Nah, dari si persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47%. Atau jika dibandingkan dengan September 2024 yang lalu turun sebesar 0,1 persen poin. Di sisi lain, secara rinci persentase kemiskinan di pedesaan tercatat turun 0,31% dari 11,34% pada September 2024 menjadi 11,03% pada Maret 2025. Sebaliknya, persentase angka kemiskinan di perkotaan tercatat naik 0,07% dari 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025. BPS sendiri membeberkan profil angka kemiskinan dilakukan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS yang bertujuan untuk mengungkapkan data tentang kondisi sosial ekonomi seluruh rumah tangga di Indonesia. Jumlah sampel SUSENAS pada Maret 2025 dilakukan kepada 345.000 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, Taman Mini Indonesia Indah menggratiskan tiket masuk untuk anak-anak.
Merayakan Hari Anak Nasional 2025, Taman Mini Indonesia Indah memberikan kesempatan untuk anak-anak masuk secara gratis. Tiket gratis berlaku hingga 27 Juli 2025 dan tersedia 3.000 kuota bagi pemilik Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Jakarta Pintar. Selain itu, beragam hiburan dan kegiatan menarik dapat diikuti oleh anak-anak secara cuma-cuma. Di antaranya mengikuti kelas tari, musik, kerajinan, atraksi budaya, bazar, hingga festival makanan. Seru tapi susah ini, copot-copot mulu. Diajarin sama siapa tadi? Sama kakaknya atau sama mamanya? Mama. Diajarin sama mama. Kamu sering ke taman ini liburan apa gimana? Atau jarang, kalau libur aja. Tim Liputan News melaporkan. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana libur akhir pekan di Taman Mini Indonesia Indah, kita sudah tergabung dengan rekan Ismalia, media sehari di lokasi saat ini. Ya Ismalia, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana situasi liburan di Taman Mini Indonesia Indah hari ini sangat ramai sekali Indra dan juga pemirsa. Kami akan ajak Anda bersama juru kamera kami Yudi Richard untuk melihat bagaimana situasi saat ini di Taman Mini Indonesia Indah. Saat ini kami berada di Istana Boneka. Tadi baru saja ada pertunjukan banyak sekali Indra, karena memang hari ini merupakan peringatan Hari Anak Nasional. Tadi banyak pertunjukan seperti tari tradisional, ada juga penyanyi solo dan juga ada fashion show. Di sini kita coba akan ajak Indra dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana situasi. Memang saat ini sudah selesai untuk pertunjukannya. Di sini bisa dilihat banyak sekali anak-anak yang menggunakan baju adat yang tadi baru saja menampilkan penampilan terbaik mereka di hari ini. Indra dan juga pemirsa. Sekarang saya akan ajak Indra dan juga pemirsa untuk berbincang dengan salah satu peserta yang tadi baru saja menampilkan. Ini ada, halo adik-adik. Halo. Oke, adik-adik perkenalan, ini dari mana nih? Dari Komunitas Baik. Komunitas Baik. Oke, untuk adik sendiri tadi ini menampilkan apa di TMI ini? Tadi kita fashion show menggunakan kebaya, sekalian mendedikasikan kebaya untuk seluruh anak Indonesia. Dari sejak dini menggunakan kebayanya. Aduh, keren banget. Berarti kalian mengenalkan kebaya dan budaya Indonesia sedari kecil ya? Iya. Oke, keren banget. Tadi untuk persiapannya gimana tadi? Persiapannya kita tadi pakai kebaya, siap-siap dandan, briefing dulu. Terus kita jangan lupa sarapan, nanti kita jadi nggak maksimal kan nampilnya. Terus kita ngomong-ngomong untuk persiapan nampil, lalu kita nampil. Oke, keren banget. Tapi boleh nggak kalau misalnya kakak minta kalian untuk mengucapkan selamat Hari Raya, Hari Anak Nasional maksud kakak, bisa? Oke, boleh. Kami berbudaya anak Indonesia dengan kebaya mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Oke, terima kasih adik-adik. Semangat selalu ya. Keren banget tadi kalian. Oke Indra, tadi bisa dilihat juga adik-adiknya sangat antusias sekali untuk mengikuti peringatan Hari Anak Nasional. Dan juga selain itu, selain tadi ada banyak penampilan-penampilan dari anak-anak yang sangat berprestasi, ada juga kelas-kelas di beberapa anjungan di Taman Mini Indonesia Indah. Kembali ke Anda Indra. Wah, terus sekali ya Ismalia di sana ya. Terima kasih Ismalia atas laporannya dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Memperingati Hari Anak Nasional, anak-anak sekolah di sejumlah daerah melepaskan cawe mereka dan larut dalam aneka permainan tradisional. Mereka mempelajari filosofi dari setiap permainan yang kini mulai tergerus zaman. Memperingati Hari Anak Nasional, ratusan siswa SMP Negeri 9 Semarang, Jawa Tengah ramai-ramai tinggalkan gadget dan bermain di halaman sekolah. Mereka larut dalam keseruan aneka permainan tradisional. Ada cublak-cublak suweng, rangku alu atau tongkat bambu, gobak sodor, ular tangga, hingga merangkai puzzle. Tak
Tak hanya asyik bermain, mereka juga diajarkan filosofi di balik setiap permainan. Di antaranya melatih konsentrasi, kerja sama tim, pengendalian diri, dan mengatur strategi. Meski tanpa gadget, anak-anak mengaku senang bisa mengenal permainan tradisional yang kini mulai tergerus zaman. Merekatkan hubungan antar teman. Di rumah biasanya main apa? Di rumah itu kebanyakan kan pada lihat sosial media sama gadget, Pak. Dengan permainan tradisional ini? Dengan permainan tradisional ini kami bisa lebih tahu apa itu permainan tradisional yang hampir tergerus oleh zaman, dan kami ini bisa bersosialisasi, Pak. Tak hanya siswa SMA di Semarang, anak-anak SD Negeri 1 Narimbang, Lebak, Banten juga asyik memainkan aneka permainan tradisional. Mereka diajak bermain engklek, lompat tali, kelereng, congklak, dan permainan tradisional lainnya yang saat ini sudah jarang dimainkan anak-anak. Anak-anak pun antusias mengikuti setiap permainan dan melupakan gadget mereka. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional untuk memberikan kegembiraan kepada anak sebagai bentuk penghormatan hak-hak anak. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Lebak, Banten, Doni Marendra, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.